Sobat pendidikan, pernahkah kalian membayangkan betapa kayanya keragaman yang ada di kelas kita? Setiap siswa datang dengan cerita, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keragaman dalam pendidikan, khususnya bagaimana menangani keragaman budaya dan etnis di kelas, serta mengapa inklusi itu sangat penting. Keragaman bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah kekayaan yang dapat memperkaya proses belajar mengajar. Namun, di balik kekayaan tersebut, terdapat tantangan yang harus kita kelola dengan bijak agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Keragaman budaya dan etnis merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam dunia pendidikan, terutama di negara kita yang sangat plural seperti Indonesia. Setiap siswa membawa latar belakang budaya, bahasa, nilai, dan tradisi yang berbeda-beda. Memahami keragaman ini adalah langkah awal yang sangat penting. Keragaman budaya dan etnis bukan hanya soal perbedaan fisik atau bahasa, tetapi juga mencakup cara berpikir, kebiasaan, dan pandang hidup yang beragam. Misalnya, seorang siswi dari suku Jawa mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan siswa dari suku Batak atau Papua. Sebagai pendidik, kita harus mampu melihat keragaman ini sebagai sumber kekayaan intelektual dan sosial yang dapat memperkaya proses pembelajaran, bukan sebagai hambatan. Meski keragaman membawa banyak manfaat, kenyataannya terdapat sejumlah tantangan yang sering muncul di dalam kelas. Pertama, perbedaan bahasa dapat menjadi hambatan komunikasi yang signifikan. Siswa yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu yang berbeda mungkin mengalami kesulitan memahami materi yang disampaikan dalam bahasa nasional atau bahasa pengantar. Yang kedua, prasangka dan stereotip yang tidak disadari dapat muncul baik dari guru maupun siswa. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang memengaruhi motivasi dan partisipasi siswa. Yang ketiga, perbedaan nilai dan norma budaya dapat menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, perbedaan cara berpakaian, kebiasaan sosial, atau cara berkomunikasi yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, sistem pendidikan yang cenderung seragam seringkali kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan unik setiap kelompok budaya dan etnis, sehingga beberapa siswa merasa terpinggirkan. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut? Berikut ada beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan oleh pendidik. Yang pertama, membangun kesadaran budaya. Guru perlu aktif mempelajari dan memahami latar belakang budaya siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan kegiatan berbagi budaya yang melibatkan siswa secara langsung. Yang kedua, menggunakan pendekatan multikultural dalam kurikulum dan metode pengajaran. Materi pembelajaran harus mencerminkan keberagaman budaya dan etnis yang ada. Contohnya, memasukkan cerita, sejarah, dan contoh dari berbagai budaya dalam bahan ajar. Yang ketiga, mendorong komunikasi terbuka dan lingkungan kelas yang inklusif. Ciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman di mana setiap siswa merasa dihargai dan bebas mengekspresikan identitas budayanya tanpa takut diskriminasi. Dan yang keempat, mengelola konflik dengan bijaksana. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik budaya, guru harus bertindak sebagai mediator yang adil dan membantu siswa memahami serta menghargai perbedaan tersebut secara konstruktif. Selain tantangan, keragaman budaya dan etnis juga membawa banyak manfaat yang sangat berharga dalam proses pembelajaran. Pertama, keragaman memperkaya perspektif siswa. Ketika siswa berasal dari latar belakang berbeda, mereka membawa cara pandang yang unik terhadap suatu masalah. Diskusi kelas menjadi lebih dinamis dan kreatif karena adanya berbagai sudut pandang yang saling melengkapi. Kedua, keragaman membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Siswa belajar berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, sehingga meningkatkan kemampuan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketiga, keragaman mempersiapkan siswa menghadapi dunia global.
Di era globalisasi, kemampuan beradaptasi dan bekerja sama dengan orang dari berbagai budaya menjadi sangat penting. Pengalaman belajar dalam lingkungan yang beragam akan membekali siswa untuk sukses di masa depan. Keempat, keragaman budaya dapat memperkaya konten pembelajaran. Misalnya, dalam pelajaran seni, bahasa, atau sejarah, siswa dapat belajar tentang berbagai tradisi dan warisan budaya yang berbeda, sehingga memperluas wawasan dan apresiasi mereka terhadap kebudayaan dunia. Penting untuk memahami bahwa inklusif bukan sekedar menerima keberagaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan belajar. Pendidikan inklusif menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan penghalang dalam pendidikan. Dengan prinsip inklusi, kebutuhan khusus setiap siswa, baik yang berasal dari latar belakang budaya, etnis maupun kondisi sosial ekonomi yang berbeda, dapat diakomodasi secara adil. Implementasi inklusi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang toleran, empatik, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik dan pelaku pendidikan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai dan memanfaatkan keragaman budaya dan etnis secara positif. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan berkomitmen pada prinsip inklusi, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang bermakna dan setara. Melalui pendidikan yang inklusif, kita tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tapi juga generasi yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip keragaman dan inklusi dalam praktik pendidikan sehari-hari.